Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita yang mengatakan, aku tak membawa apapun juga saat aku datang. Aku kembali juga ke surga, tidak bawa apa-apa. Yang kupunya adalah hati seorang hamba. Kita nyanyikan ref dari lagu ini. Kita datang tidak bawa apa-apa. Kita juga akan kembali kepada Tuhan dengan tidak bawa satu barang apapun di dunia ini. Yang kita akan bawa kembali ke surga ialah hati sebagai hamba. Dan apa yang kita sudah buat sebagai hamba yang akan dinilai oleh tuannya. Apakah itu seperti emas, seperti
seperti perak, seperti rumput, atau seperti kayu. Api itu akan membakar dan melihat kemurnian, dan kita akan terima hasil. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kemana kami akan bawa hidup kami ini ya Tuhan? Karena pada akhirnya kami semua akan meninggal. Pada akhirnya semua yang ada di bumi akan habis dan lenyap. Tidak ada yang abadi saat ini. Tidak ada kekekalan saat ini. Yang ada hanya sementara. Itu sebabnya pagi ini kami akan belajar. Yang sementara ini bisakah akan berubah menjadi sesuatu di dalam kekekalan nanti. Sehingga yang sementara ini tidak akan habis binasa sia-sia. Tapi yang sementara ini akan mendatangkan kemuliaan dan kehormatan pada akhirnya. Tuhan Yesus buka rahasia firman bagi kami semua. Anak-anak, remaja, pemuda, sekolah minggu, bahkan semua orang dewasa, tua-tua dalam jemaat. Buka hati kami, buka telinga kami. Roh Kudus, mari buat kami mengerti firman Tuhan, sehingga kami tahu sebenarnya arti hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang adalah firman itu, kami berdoa. Kasih kata kalimat yang paling sederhana, taruh itu di bibir mulut hamba-Mu, supaya tidak ada satupun perkataan firman yang tidak kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang adalah firman, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah selesai dengan tema kita bulan lalu. Masih ingat apa tema kita? Penciptaan. Penciptaan. Kita masuk dengan satu tema yang baru, melayani dengan hati hamba. Ya, kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama karena kita sedang masuk dalam satu pelayanan periode yang baru untuk 3 tahun ke depan. Mari kita akan memahami seperti apa itu melayani dan untuk apa melayani. Dan melayani itu dalam bentuk seperti hati seorang hamba itu seperti apa. Ya, ini kalau bahas satu kali terus ini kita bisa 1 hari diskusi. Tapi izinkan saya untuk memulai dengan kata yang pertama dari tema ini. Apa itu Bapak Ibu? Melayani. Ya, baik, puji Tuhan. Mari kita buka Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10. Ini pengajaran Yesus luar biasa. Yesus mengajar tentang banyak hal di sini. Kita ambil satu pengajaran Yesus. Tatkala Yesus mulai mengajar. Lalu kita lihat mulai di ayat yang ke-35. Sudah dapat? Markus 10 Mari kita baca ayat yang ke-35 sampai 37. Ada 3 ayat yang membuka kita untuk melihat tentang kenapa sampai ada kata melayani di sini. Markus 10 ayat 35 sampai 37. 3 ayat ini mari kita baca bersama. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. 1, 2, 3.
Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus sedang mengajar, kalau lihat pasal 10 mulai dari ayat 1, itu Yesus mengajar dulu tentang perceraian. Kemudian Yesus memberkati anak-anak, lalu Yesus mengajar tentang hidup ini sementara. Akan ada satu kerajaan yang kekal, itu yang namanya kerajaan Allah atau surga. Kalau lihat di ayat 17 sampai ayat yang ke-27, Tuhan Yesus bilang begini, kita hidup hari ini, kita ada sekarang ini sementara saja. Nanti hidup yang sementara ini, kita akan pindah ke satu hidup yang kekal. Itulah surga untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus bawa pikiran mereka lagi di ayat yang ke-28. Tuhan bilang begini, kamu kalau sekarang kamu ikut Tuhan, tidak sia-sia. Kamu akan dapat upah waktu kamu di surga. Jadi Yesus ada bawa murid-murid punya pikiran bahwa hidup ini sementara. Tapi kalau hidup ini kamu buat yang terbaik, kamu ikut Tuhan, nanti waktu Tuhan bawa kamu ke surga, di surga juga kamu akan dapat berkat yang besar. Ada upah hasil dari yang kamu buat di bumi. Wah, murid-murid punya hati tambah, wih, surga itu luar biasa. Lalu masuk di ayat yang ke-32, Tuhan Yesus bilang apa? Waktunya tinggal sedikit lagi. Itu ayat 32 sampai 34. Anak manusia itu akan diserahkan di atas kayu salib. Dan kalau anak manusia itu sudah mati di kayu salib, ingat, surga itu betul-betul ada. Dan kamu akan ke sana. Jadi waktu Tuhan sudah bicara seperti itu, dan murid-murid sudah tahu, waktunya Tuhan Yesus hidup tinggal sedikit. Sedikit lagi anak manusia itu akan disalibkan. Makanya murid-murid langsung secara khusus, Yakobus dengan Yohanes mulai tanya. Jadi waktu Tuhan Yesus masih mengajar, tiba-tiba Yohanes dengan Yakobus interupsi. Tahu interupsi? Itu tanya. Bilang, Tuhan sabar dulu, jangan jelaskan panjang lebar dulu. Kami mau tahu, mau tanya sesuatu. Lalu Tuhan bilang, oke, apa yang kau mau tanya? Lalu hatinya Yakobus dengan Yohanes, dua kakak, adik kakak ini bilang begini, Tuhan, seandainya nanti kita sudah tinggalkan dunia, lalu kita ke surga, lalu kita dapat upah di surga, hidup bersama dengan Tuhan, bisakah? Tuhan bilang, bisa toh, apa? Nanti sampai di surga, Yohanes duduk di sebelah kanan, saya Yakobus duduk di sebelah kirinya Tuhan. Jadi mereka bayangkan ada satu takhta di mana Tuhan akan duduk di kursi kemuliaan, lalu sebelah kanannya Yohanes, sebelah kirinya Yakobus. Dia bilang, oh itu gagah sekali. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, perhatikan ayatnya yang ke 40, 38 dulu. Mari kita baca ayat 38. 1, 2, 3. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Tuhan bilang begini, anak, untuk sampai duduk di sebelah kanan kirinya saya itu tidak gampang. Untuk sampai di kekekalan itu tidak gampang. Untuk sampai ada dalam pemerintahan surga itu tidak gampang. Kamu bisa minum cawan yang akan saya minum. Apa itu cawan? Itu penderitaan. Kamu siap sakit, menderita, lapar, haus, dihina. Kamu siap mengalami itu? Terus langsung Yakobus dan Yohanes terus bisa. Terus Tuhan bilang begini, kamu juga siap dibaptis dalam seperti saya. Apa arti baptisan? Yaitu tinggalkan keinginan daging, hidup bagi Tuhan. Bisa? Yakobus dan Yohanes bilang apa? Bisa. Tuhan
Tuhan bilang hebat ini dua orang ini. Mereka siap menderita, mereka siap hidup bagi Tuhan. Lalu Tuhan jawab lagi. Coba lihat jawaban Tuhan lagi di ayat 40. Kita baca ayat 40, 1, 2, 3. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, anak, untuk nanti kamu sudah tiba di surga, kamu mau duduk di sebelah kanan atau kirinya Tuhan Yesus, atau nanti di surga ada masa yang namanya 1000 tahun pemerintahan anak domba Allah. Kita akan alami masa itu, Yesus sebagai raja di atas segala raja. Ya, dalam masa pemerintahan itu akan ada kedudukan jabatan seperti itu. Jadi mereka sepikir kami mau dapat tempat yang paling tinggi nanti di surga, kedudukan yang paling tinggi di surga, upah berkat yang paling besar nanti di surga. Lalu Tuhan bilang apa? Itu bukan saya punya hak. Yang akan memberikan kemuliaan waktu di surga itu Bapa Allah. Kalau kamu terima saya sebagai juru selamat, itu tiket untuk kamu ke surga. Nanti kalau sudah di surga, itu urusannya Allah Bapa. Dia mau buat kita seperti apa, berkat seperti apa, itu nanti Tuhan yang buat. Tapi kuncinya, saya senang di sini karena Tuhan kasih kita rahasia. Kalau kamu mau ada di surga, kamu pasti di surga. Bapak Ibu yakin nanti pasti ada di surga? Yakin ya, saya juga yakin karena Yesus sudah jadi juru selamat saya. Saya sudah terima Dia sebagai Tuhan saya. Saya pasti di surga. Nah sekarang waktu kita di surga, kita mau ada bersama dengan Yesus Tuhan kita dalam kemuliaan, kehormatan, upah yang Tuhan kasih. Kuncinya seperti lagu tadi bilang, ku tak membawa apapun juga saat ku datang. Waktu kita kembali ke surga juga, waktu kita meninggal ada bawa? Tidak ada yang kita bawa, kosong toh. Mati. Tidak sempat, tidak bisa bawa apa-apa. Uang yang kita taruh di tangan juga terlepas. Nanti orang kasih bersih kita, kasih pakaian, orang ambil. Apa yang kita akan bawa nanti di surga? Ini rahasianya. Makanya Yakobus dengan Yohanes, Tuhan kasih pengertian ini buat mereka. Baca dengan saya ayat 43 sampai 45. 43 sampai 45 mari kita baca. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, untuk sampai dalam kerajaan Allah, untuk melihat kemuliaan Tuhan bersama dengan Tuhan, kuncinya ada di depan ini. Ayat 43 sampai 45 hanya kunci dengan kita punya tema, melayani dengan hati hamba. Melayani. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Apa itu melayani? Sampai kata melayani ini menjadi satu ukuran untuk kita dapat sesuatu di surga nanti. Besar kecilnya, upahnya seperti apa, semua tergantung dengan kata ini, melayani. Makanya Tuhan Yesus bilang, saya tinggalkan surga, saya datang ke bumi untuk melayani, bukan dilayani. Karena semua yang saya buat di bumi itu menjadi satu penghargaan besar bagi Bapakku di surga. Bapak Ibu, apa kata melayani? Arti kata melayani dari bahasa Ibrani itu abad atau eber. Bahasa Yunani itu artinya, ini semua tahu bahasa Yunani, yaitu diakonia. Biasa sebut kata diakonia toh. Rupanya kata diakonia itulah yang disebut dengan melayani.
Diakonos itu artinya orang yang melayani. Melayani apa? Satu kata yang saya senang arti dari Ibrani dengan Yunani, saya tidak kasih dia punya kata kalimat, tapi pengertiannya seperti ini. Yaitu artinya bekerja untuk orang lain. Melayani artinya bekerja untuk siapa? Orang lain. Jadi kalau bekerja untuk diri sendiri itu bukan melayani. Melayani artinya saya kerja ini untuk orang lain dapat hasilnya. Bapak ibu, bapak-bapak yang kerja, hasil bawa pulang untuk mama loh dengan anak-anak. Istri mama-mama kerja juga bawa pulang hasil ubi, hasil uang tuh bapak dan anak-anak juga rasa. Jadi apa yang kita kerja, apa yang jadi hasil keringat kita bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Itu yang namanya melayani. Satu kata yang saya senang dia jelaskan begini. Melayani di sini seperti seorang majikan kepada tuan. Tapi bukan majikan yang seperti majikan dunia dengan tuan yang ada di dunia. Tapi seperti majikan dengan seperti budak dengan tuan, hamba dengan tuan, dan tuan itu adalah Allah. Jadi apa yang saya buat, saya sedang kerjakan kepada Allah, itu Tuhan saya. Ya, makanya senang dengan satu kata, coba buka Kolose 3 ayat 2. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Itu satu kata yang jelas diartikan dari kata-kata ini. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kalau ada yang sudah dapat coba baca ayat ini. Semua buka karena habis satu orang ini baca kita yang lain lagi baca. Kolose 3 ayat 2. Silakan 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Iya. Kenapa sampai bisa kata melayani bekerja untuk orang lain? Itu tidak gampang. Saya kerja ini untuk saya kerja aja, masa bawa taruh di gereja, saya capek baru gereja yang dapat kan? Karena Tuhan bilang pikirkan perkara-perkara yang di surga nanti, jangan pikir yang ada di bumi ini. Yang di bumi ini akan habis. Tapi apa yang kamu buat di bumi dalam kata melayani, itu akan tetap ada dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kamu jangan kumpulkan harta di bumi. Bumi banyak dengan mencuri akan habiskan uang itu. Harta itu hasil kerjamu. Kumpulkan hartamu di surga. Di surga tidak ada ngengat, tidak ada pencuri, tidak ada yang bisa habis. Nanti waktu kamu kembali ke surga, kamu akan nikmati hasilnya. Indah. Untuk itu pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Hari ini mungkin kita tidak bisa mengerti kata melayani. Saya kerja untuk orang lain, saya buat sesuatu untuk memberkati orang lain. Tapi itulah melayani. Dan Tuhan Yesus bilang, saya sudah jadi contoh toh. Saya tinggalkan semua. Saya datang. Lahir hanya jadi anak tukang kayu. 30 tahun. Yesus bantu Maria dan Yusuf. Dia hanya pakai waktu 3,5 tahun melayani penuh. Tapi 30 waktunya, 30 tahun untuk mama dan papa. Dia kerja. Dia ambil 3,5 tahun saja. Full hanya untuk bapaknya di surga. Tapi 3,5 tahun itu nilainya besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan satu kata ini. Pelayanan melayani yang sesungguhnya, yaitu ketika kita membiarkan Tuhan bekerja melalui kita. Izinkan Tuhan buat sesuatu lewat saya, lewat saudara. Amin. Jangan bilang Tuhan pakai orang ini, pakai orang ini, pakai orang ini, berkati dia, ini dia Tuhan. Saya nanti dulu Tuhan. Salah. Harusnya Tuhan pakai saya dulu, ini saya. Karena kita alatnya Tuhan. Hari ini Tuhan mau bekerja lewat siapa? Lewat saya. Hari ini Tuhan mau tolong orang di rumah sakit lewat siapa? Lewat saya, lewat saudara. Hari ini Tuhan mau hibur orang yang di penjara lewat siapa? Lewat saya, lewat saudara. Hari ini Tuhan mau tolong orang-orang yang susah lewat siapa? Lewat saya.
lewat saudara. Amin. Itu yang minggu lalu Erin bilang, kita ini partner, teman kerjanya Tuhan. Kepanjangannya tangan Tuhan saya. Kalau kemarin Bapak Sekretaris Wilayah meninggal, kemudian Ketua Sinode Bapak Petdone bilang, Bapak Karet pergi, saya punya tangan kanan seperti patah. Saya punya tangan dua tapi tangan satu patah. Kenapa sampai Bapak Done bisa bilang seperti tangan kanan saya sudah patah? Ingat, itu juga perkataan yang sama seperti Mama Wanimbo waktu peti jenazah dari Ibu Betty, anaknya masih ada di rumah. Dia bilang, Betty, Mama pu tangan sudah patah. Kok ini Mama pu tangan, tapi Mama rasa tangan ini sudah patah. Persis kata yang sama minggu, baru berapa hari kemarin Bapak Done juga bilang, satu tangan dua tapi kanan ini patah. Kenapa? Karena selama ini Bapak Karet yang mendampingi dia melayani. Bapak Pet tinggal bilang, Tek, beliau yang kerja. Bapak Pet tinggal bilang, beliau yang jalankan semua yang Bapak Pet program ini, beliau yang jalan. Jadi dia rasa sekarang siapa lagi yang mau tolong saya? Siapa yang mau jalan, siapa yang mau kerja, siapa yang mau jadi pikiran buat saya? Dia rasa susah. Karena tidak semua orang mau memberikan dirinya bagi pelayanan Tuhan. Tidak semua orang mau bilang, Tuhan ini saya, pakai saya Tuhan. Untuk orang lain sulit. Yang kita doa selalu, Tuhan pakai orang lain untuk tolong saya. Pakai orang lain memberkati saya. Pilih orang lain untuk tolong saya. Benar? Atau saya salah bicara ya? Hari ini rubah kalimat itu. Hari ini rubah konsep itu seperti ayat tadi. Pikirkan perkara yang di atas. Lihat ada hidup yang akan datang nanti. Rubah pertanyaan dengan bilang, Tuhan, biarkan pakai ini saya. Biarkan dirimu untuk Tuhan pakai dan memberkati orang lain. Amin. Bukan orang lain yang tolong saya, tidak. Hari ini saya yang tolong orang lain. Bapak Ibu, saya punya pikiran begini. Kalau semua orang rubah kalimat ini saya Tuhan, pakai saya untuk tolong orang lain. Oh, tidak ada orang lain yang susah. Tidak ada tetangga sebelah yang menangis. Tidak ada orang di rumah sakit yang lapar. Tidak ada orang di penjara yang hari ini stres dan depresi. Kenapa? Karena ada banyak orang yang sedang datang dan peduli dengan mereka dan mau tolong mereka. Makanya Tuhan Yesus bilang, waktu dia naik di atas bukit Yudea, Tuhan Yesus menangis toh. Dia lihat Yerusalem, hatinya hancur. Lalu dia bilang, ladang sudah menguning, tapi tidak ada penuai. Ada banyak orang yang siap untuk dilayani, tapi tidak ada yang mau melayani. Yesus menangis. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, satu kata yang saya senang waktu kemarin saya buka di satu khotbah dari satu hamba Tuhan, dia tulis begini. Kita melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita melayani karena kita ingin memberikan sesuatu. Makanya kenapa banyak orang tidak mau melayani? Karena yang mereka pikir, kalau saya melayani dapat apa? Kalau saya melayani, apa yang saya akan dapat? Tidak banyak orang yang berpikir, kalau saya melayani, saya akan berikan sesuatu. Makanya orang tidak mau melayani, karena dia tidak mau kasih sesuatu, tidak mau berkorban sesuatu. Waktu saya baca kalimat ini, saya duduk renung, saya tutup Alkitab, saya berdoa lagi. Tuhan, kalau ini saya, ampuni saya. Melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi melayani untuk memberikan sesuatu. Amin. Karena kita punya konsep melayani untuk dapat sesuatu, makanya banyak orang kecewa waktu melayani. Tuhan, saya sudah kasih satunya dari kecil sampai besar. Saya ingat waktu saya di rumah sakit dengan ayah papa, waktu dokter sudah bilang operasi yang kelima gagal ibu. Itu saya pergi ke rumah sakit yang paling ujung di Cikini. Saya langsung bilang, ini kata melayani. Saya hitung-hitung dari Tuhan, Tuhan,
Saya sudah melayani Tuhan sekian lama. Dari saat sekolah minggu, saya ini anak sekolah minggu yang paling setia. Coba Tuhan tanya Bapak Yosiat Tebai, dia selalu bilang, oh siapa anak Ruth ini paling setia, rajin, paling bagus. Saya SMP SMA melayani di Sahabat Yosua full. Pulang sekolah jalan kaki, kalau mama kasih saya uang taksi, itu uang saya simpan karena saya mau pakai pergi Sahabat Yosua. Sahabat Yosua AB Jayapura Sentani, saya pergi pulang malam jam 1 malam, tidak apa-apa. Kejar-kejar taksi angkasa. Wah tidak apa-apa, yang penting saya pergi melayani. Sampai saya kuliah STT, balik kembali saya melayani. Inikah yang Tuhan kasih? Tuhan mau ambil saya punya suami kah? Tidak bisa. Saya hitung harga apa yang saya sudah buat dalam pelayanan itu Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau kau melayani hanya untuk dapat sesuatu dari Tuhan, kau salah. Bukan itu konsep melayani. Konsep yang benar, kita melayani karena kita memberikan sesuatu. Makanya waktu Tuhan izinkan Paulus, dia menderita waktu di atas kapalnya karam, hampir tenggelam, Paulus tetap memuji Tuhan. Waktu Tuhan ambil Nuh, semua habis, tinggal Nuh istri, lihat dia punya dunia ini mau habis, Nuh puji Tuhan. Tuhan yang kasih dunia semua sekarang habis, tinggal kita satu kapal ini saja. Tuhan hancurkan semua mereka. Nuh tolong, Nuh tidak bisa buat apa-apa. Semua kedaulatan di Tuhan. Waktu Tuhan ambil Ayub, punya semua sampai badan pun Tuhan izinkan iblis buat sesuatu. Ayub tetap bilang apa? Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan mau ambil juga silakan. Tuhan punya kok. Saya tidak punya hak untuk tahan sesuatu buat saya punya diri. Semua Tuhan punya. Tuhan mau kasih, Tuhan mau ambil. Puji Tuhan. Tidak ada harga yang saya bisa pasang. Saya sudah melayani. Ini yang Tuhan buat untuk saya. Karena ini yang saya sudah buat untuk Tuhan. Tidak ada. Amin. Saya melayani bukan untuk dapat sesuatu. Saya melayani karena saya sudah punya sesuatu untuk orang lain. Saya senang dengan satu kata di sini bilang begini. Kita melayani karena kita ingin memberikan sesuatu. Bukan karena kita sudah punya banyak, tetapi kita sadar kalau kita ada hari ini karena Tuhan. Dan Tuhan yang kita tahu ada di kita, itu yang kita mau bagi untuk orang lain. Karena kita sadar betapa tingginya, betapa luasnya, betapa dalamnya, betapa besarnya kebaikan Tuhan. Kita mau kasih tahu buat orang lain, Tuhan itu luar biasa. Kalau semua orang punya konsep seperti ini, pikiran seperti ini, tidak ada orang yang akan kecewa dengan Tuhan. Tidak ada orang yang kecewa dengan gereja. Tidak ada orang yang kecewa waktu dia melayani. Amin. Kenapa orang kecewa dengan gereja? Saya setia dengan gereja. Apa yang gereja kasih buat saya? Saya sakit kamu tidak kunjungi. Kami ada susah, gereja tidak kasih sesuatu uang buat kami. Kami ada yang mengalami masalah, gereja tidak datang berdoa buat kami toh. Lalu kita kecewa, kita mundur. Karena konsep kita, saya sudah melayani apa yang gereja kasih, apa yang Tuhan kasih, apa yang orang harus kasih buat saya. Tapi kalau konsep kita, apa yang saya buat, kita tidak akan pernah ada orang yang kecewa dengan Tuhan, gereja, dan pelayanan. Kenapa banyak istri kecewa dengan suami? Karena istri itu sudah rasa cuci baju, masak, ngepel, jaga anak-anak, pergi ke pasar, jualan, capek. Betul ibu capek. Terus suami cuma mabuk saja. Suami datang pulang tidak bawa uang. Suami malah marah pukul kita. Makanya ibu bilang, cerai sudah, saya kasih tinggal laki-laki ini. Kenapa? Karena konsep melayaninya, saya layani kau apa yang kau buat untuk saya. Tapi kalau konsep melayani, saya apa yang saya bisa buat? Walaupun suami itu kasar, jahat, tidak kasih apa-apa, dia akan bilang saya akan tetap melayani. Ingat istri dari Nabal yang akhirnya dia menjadi istri dari Raja Daud. Waktu Daud bilang begini,
100 orang pasukannya. Kamu pergi ke itu pengusaha yang ada laki-laki satu, ada pengusaha, bilang sama dia, kasih kita roti kah dengan anggur karena kita sudah lapar. Dia orang kaya itu, pergi. Waktu murid-murid datang, lalu mereka ketemu datang ke Nabal usir mereka. Kamu Tuan Daud siapa jadi saya mau kasih dia roti? Dia siapa jadi mau kasih dia anggur? Tidak. Waktu pasukan ini pulang bilang Daud, dia bilang kau siapa jadi dia mau kasih kau roti? Daud bilang angkat pedang. Pas mereka mau angkat pedang, istrinya datang. Istrinya bilang, Bapak Daud, ampuni suami saya. Saya punya suami itu memang bebal, kasar, pelit. Ampuni dia. Lalu dia punya istri sudah bawa, dia punya pembantu semua dengan makanan, minuman full. Daud bilang, oke sudah, saya ampuni kau suami karena kau kebaikan. Kalau tidak kau suami hari ini mati. Tapi karena kebaikan istrinya, Daud mengampuni suaminya. Istrinya walaupun suaminya bebal, tapi dia tetap melayani. Karena konsep melayaninya bukan untuk dapat sesuatu, tapi untuk memberikan sesuatu. Kalau semua jemaat Exodus punya konsep melayani seperti ini, gereja ini akan berkembang. Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Karena bukan untuk dapat sesuatu, tapi saya buat sesuatu. Ini yang Paulus rasa. Saya senang Bapak Ibu mari buka dengan saya Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Paulus sedang mengajar kepada jemaat yang ada di Efesus. Lalu Paulus bilang sama mereka begini. Kisah Para Rasul 20 mulai ayat yang ke-18 sampai 20. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari baca dengan saya sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuperintahkan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat 24. Ayat 24 satu kita baca lagi. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus bilang apa? Jemaat, saya datang ke Asia, ini jauh perjalanan dari Roma sana. Saya datang ke Asia untuk kamu. Tapi waktu saya sampai untuk kamu, kamu tidak hargai saya. Kamu buat saya menangis. Kamu tidak terima pengajaran ini. Kamu malah sesat saya. Ingat dia dicambuk 39 kali. Dia ditolak. Tapi dia bilang sekalipun sampai mencucurkan keringat dan air mata, bahkan nyawaku mati, aku akan tetap melayani. Saya tidak akan tinggalkan Asia. Karena saya tahu ada jiwa-jiwa yang memerlukan Yesus. Wah, hebat. Nyawa pun dia bisa berikan. Dan saya mau akhiri dengan kesaksian dari Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-4. Dengan jelas Paulus katakan ini. 1 Korintus pasal yang ke-4. Ayat yang ke-11 dulu mari kita baca. Sebagai kesimpulan firman Tuhan buat kita. 1 Korintus 4 ayat 11. 1, 2, 3. Sampai pada saat ini kami lapar, haus,
telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Saya lanjut di ayat 12 bagian A, dibilang, kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Bapak Ibu, sampai dia dikatakan di ayat 14, kami dimaki. Lalu selanjutnya kami dianiaya, kami difitnah, kami ini sampah. Bapak Ibu yang dikasihi, saya mau bilang buat kita, seperti ingat kalau dulu pendeta Denny Laapen, dia bilang apa? Melayani sampai terluka. Kalau kamu melayani belum sampai terluka, belum melayani. Kalau kamu sudah terluka, itu baru melayani. Kalau saya ambil contoh kata-kata Paulus, dia bilang begini, sampai pada saat kami lapar, artinya dia melayani, berikan sesuatu. Dia tidak harap orang beri buat dia, tapi apa yang dia bisa beri, karena dia memberi sampai akhirnya dia lapar. Bapak Ibu sudah pernah melayani sampai lapar? Kalau belum sampai lapar, engkau belum sampai yang dinamakan batas dari kata melayani. Kadang kita kerja toh, kerja sesore, semua lapar. Panitia mana? Semua langsung, siapa ketua panitia? Oh begitu ya. Mama Ger, ketua panitia. Karena tahu ketua panitia bilang bendahara kas keluar ruang, apa? Tapi kalau sampai telepon ketua panitia bilang kerja saja. Tapi tunggu 3 jam juga belum ada makanan. Sus, mau gelap, dari pagi nih. Tidak usah marah ketua panitia. Kalau sampai kau rasa lapar karena melayani, itulah pelayanan. Amin. Lalu Paulus bilang, aku haus. Kalau kita melayani sampai haus, tidak ada uang sesuatu, dan memang itu sudah namanya pelayanan. Saya ingat kemarin hampir dari pagi sampai malam kegiatan. Pagi dan sampai ini kita ada rapat, lalu ke sini saya harus ke Sentani, lalu balik sampai sore saya punya lambung mulai ini. Itu seperti suara hati nurani bilang, makanya aku sibuk buat siapa? Kenapa kok terlalu sibuk? Tenang, itu ada warung di depan pi makan toh, kasih tinggal dulu pekerjaan, sibuk sekali. Terus saya bilang, kalau saya turun makan saya sudah terlambat waktu, saya tidak bisa, saya harus memang tetap, ini depu jadwal tidak bisa kasih tinggal. Akhirnya saya tahan itu sampai begini. Baru saya turun, saya cepat-cepat cari air minum, pas saya minum saya muntah. Terus saya pergi cari air panas, saya ke satu toko, kasih saya air panas yang mendidih. Pokoknya yang panas semua dikasih, baru saya berdoa, Tuhan tolong. Saya minum, langsung rasa segar kembali. Bisa rasa apa yang Paulus tulis di sini? Itu baru kamu sampai di kata yang bilang melayani. Kalau kita melayani belum pernah sampai rasa haus dan mungkin tidak ada uang, tidak ada air, mari kita rasakan sampai di titik itu. Lalu Paulus bilang lagi, sampai pada saat ini kami apa? Lapar, haus, dan telanjang. Terus saya bilang, ini kata telanjang maksudnya apa? Apakah sampai Paulus tidak ada pakaian dia melayani? Waktu saya mulai buka penafsiran, di situ dikatakan, di satu titik yang Paulus tulis kata telanjang, arti dalam bahasa Yunani, dia sampai di titik sudah tidak ada apa-apa lagi. Paulus sampai di titik dia mau bilang, Tuhan tidak ada lagi apa yang Tuhan mau dari saya, semua saya sudah kasih. Sampai di titik yang dia rasa, bahkan Tuhan sepertinya Tuhan tahan berkat buat dia. Apalagi Tuhan, sudah tidak ada. Waktu, tenaga, harga diri, semua saya kasih. Setelanjang, sudah kosong. Apa yang Tuhan mau? Pernahkah Bapak Ibu sampai di titik itu? Yang semuanya sudah habis. Saya ingat Tuhan bawa saya waktu pisah, ayah papa sampai di titik semua habis. Semua tabungan, semua yang ada habis. Hanya tinggal cincin nikah, kalung, anting-anting, itu saja. Bahkan saya sudah rela untuk sebentar saya lepas, saya pergi jual sudah. Tidak ada, sampai saya pas dokter bilang, ibu untuk besok operasi 60 juta. Saya langsung angkat 3 ATM itu, Tuhan habis sudah. Tinggal ini cincin, kalung, anting, ini saja. Kalau hari ini saya jual pun sudah, itu habis sudah.
Saya sudah telepon Mel, motor yang ada tuh jual sudah. Jual semua, kasih kirim uang itu ke saya karena sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi detik yang saya bilang sudah habis, saya kembali ke ruangan. Saya ingat sekali Ibu Katrin Nusi datang. Dia lihat sapu mata subengkak, kakak kenapa? Saya bilang, mama besok harus operasi 60 juta dan hari ini saya punya uang sudah tidak ada. Semua habis. Langsung Ibu Katrin, dia ambil HP, dia mulai ingat. Mungkin Bapak Ibu ada yang dapat berita dari Ibu Katrin, ya Ibu Ruth mau, suami mau operasi begini-gini, saya tidak tahu. Tapi hanya hitungan 1 jam Tuhan kasih hampir 85 juta. 1 jam. Saya lihat sapunya karena itu di HP-nya di tik. Saya pergi ke ATM. Tadi saya pergi, petugas bilang, Ibu tidak ada uang di sini, kembali. Sisa 50.000. Waktu saya datang 1 jam kemudian bilang, Bapak ini, yang petugas Bapak itu dia bilang, Ibu tadi, saya bilang, iya tadi Ibu yang tadi cek tidak ada uang, tapi sekarang sudah ada uang. Dia bilang, dia kayak tidak percaya, ini baru 1 jam. Lalu dia ambil sapunya ATM, dia mulai lihat, dia senyum. Nah, oke, Ibu ada. Dia bilang, hanya 1 jam Tuhan kirim burung gagak. Amin. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita belum melayani sampai di titik habis semua, engkau belum melayani. Izinkan dan minta Tuhan, saya sampai di titik yang sudah tidak ada apa-apa. Perasaan, harga diri, yang di titik yang kita sudah rasa semua sudah tidak ada lagi Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, kau merasakan apa yang pernah saya rasa. Itu yang Tuhan bilang sama Yakobus dengan Yohanes, kau mau duduk di sebelah kanan, tidak gampang. Minum cawan penderitaan, engkau siap dibaptis, tinggalkan dosa, hidup bagi saya, siap. Yakobus Yohanes bilang siap. Tuhan bilang tidak mudah seperti yang kau katakan di dunia. Karena engkau akan mengalami haus, lapar, telanjang sampai tidak ada apa-apa. Ingat waktu kesaksian ini bukan meninggikan, tidak. Tapi ingat waktu kesaksian di Bapak Tabuni lalu bilang, sapu uang yang sekian banyak saya kasih untuk gereja di Alagoni. Saya langsung tunduk, Mama bisa tuh, tidak gampang. Orang mau kasih 1 juta saja pikir untuk Tuhan. Saya ingat waktu kita doa pagi lalu Bapak rumah saya bilang, ini Ibu Gembala, kunci. Saya bilang, ini kunci apa? Langsung Om kasih tit, kasih tinggal remote, tit, langsung mobil di luar, tit. Mama ada mobil baru di depan. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang punya, tapi tidak semua orang punya hati untuk memberi. Karena semua punya konsep, saya buat apa, saya dapat apa. Jemaat Exodus kita hanya pedagang, mama-mama di pasar. Tapi saya bilang hari ini saya dan Tony, selain uang honor yang dikasih, tiap hari, tiap minggu kami dapat sesuatu. Mobil di yang gereja yang saya pakai, itu bukan bensin dari uang gereja, itu bensin dari mama-mama punya hasil. Saya ingat kemarin saya bawa Soraya, terus kita sampai di satu ibu yang ada jual. Ini jemaat ya. Lalu dia bilang, Mama Gembala, mari diambil. Saya bilang, tidak, saya dan ayah cuma lewat saja. Lalu dia bilang, tidak, jangan pulang dulu. Saya punya hasil setiap hari kalau saya jual, saya simpan. Tiap hari jual, hasil pertama simpan. Ya, seperti tiap bulan waktu kalau ibu rumah saya bilang, ambil sembako, ayah pulang dia bilang, Ma, bisa tuh Tante Sor tiap bulan kasih kita. Karena ada konsep melayani. Persis seperti mama itu, setiap hasil pertama saya simpan. Lalu dia bilang, ini hasil. Terus saya bilang, ayah, aku lihat uang ini toh di depan mama itu. Uang ini mama tidak akan beli bakso untuk isi perut. Ini uang hasil keringat. Mama ini duduk dari pagi sampai sore pada panas, keringat hanya untuk dapat uang ini. Jadi uang ini harus pakai untuk bensin, supaya mama pergi melayani sampai di mana, berkat itu juga untuk ibu ini. Bapak Ibu, apa yang engkau beri buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Sampai engkau lapar, haus, telanjang, izinkan kata melayani itu ada dalam hidupmu. Lalu Paulus bilang apa di sini? Sampai aku dipukul. Saya belum pernah orang pukul saya. Karena
karena melayani. Tapi kalau ada Bapak Ibu engkau buat hal yang benar, lalu karena kebenaran engkau dipukul, mengucap syukur, jangan balas. Sampai karena kebenaran darah keluar, jangan balas. Saya ingat waktu sampai Jakarta lalu Paul telepon, kakak, kita sudah dapat orang yang tabrak ayah papa. Bagaimana? Kita pukul dia kah? Kita minta ganti rugi kah? Dia dengan dia istri anak kita sudah apa? Tinggal buat apa? Bilang. Saya langsung bilang jangan buat apa-apa. Pergi ke dia kembali lalu bilang tolong doakan orang yang kau tabrak. Dia sedang dalam keadaan krisis. Tolong doakan supaya dia sembuh. Paul bilang enak sekali. Saya bilang itulah yang namanya melayani. Kita buat yang benar, orang buat yang tidak benar. Kita harus tetap. Tuhan Yesus bilang apa? Orang pukul kita di pipi kanan, kita harus kasih pipi kiri. Tuhan bilang itu sudah, jangan balas. Kalau orang ambil jubahmu, kasih jubah yang lain buat dia, mungkin dia lagi mau. Lalu dikatakan lagi, sampai pada saat ini kami dipukul lalu hidup mengembara. Hidup dari satu tempat pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain. Tidak ada satu tempat yang pas. Tapi Paulus bilang itulah melayani. Jadi kalau sekarang hamba-hamba Tuhan banyak disuruh ke pedalaman, semua rasa berat. Tapi Paulus rasa mengembara. Walaupun susah, terima saja. Dan terakhir ayat yang ke-12. Kami melakukan pekerjaan yang berat. Kami sampai dimaki. Kami sampai dianiaya. Kami sampai difitnah. Tapi Paulus bilang apa? Kalau kami dimaki, kami balas berkat. Kalau kami sampai dianiaya, kami sabar. Kalau kami sampai difitnah, kami tetap menjawab dengan senyuman. Woi, tidak gampang. Tapi kalau Paulus buat itu karena dia tahu konsep melayani. Kalau semua kita punya konsep melayani seperti Rasul Paulus, seperti Tuhan Yesus, luar biasa. Amin. Kita melayani bukan untuk dapat sesuatu, tapi karena kita punya yang kita mau kasih buat orang. Waktumu, tenagamu, pikiranmu, talentamu, karuniamu, berikan untuk Tuhan. Jadi berkat untuk orang lain. Saya senang dengan kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Waktu mereka bilang, Tuhan, waktu engkau lapar kami tidak tahu. Waktu engkau haus kami tidak tahu. Waktu engkau kedinginan kami juga tidak tahu. Kalau kami tahu, kami akan bawa makanan, kami kasih minum. Kami akan kunjungi engkau di penjara. Kami akan kasih pakaian untuk menghangatkan tubuhmu. Lalu Tuhan bilang apa? Apa yang kamu buat untuk hambaku yang paling hina, kamu buat itu untuk Tuhan. Itulah konsep melayani. Mau melayani Tuhanmu, buatlah yang terbaik untuk siapa saja, terutama saudara seiman. Maka engkau akan melihat Tuhan berkarya besar dalam hidupmu. Satu waktu kita kembali ke surga, mungkin kita yang akan didudukan di sebelah kanan atau di sebelah kiri Tuhan Yesus. Mari berdiri, kita berdoa. Kita nyanyikan lagu yang berkata, melayani, melayani lebih sungguh. Tutup matamu. Izinkan Allah Roh Kudus bicara di hatimu. Konsep tentang melayani. Saya melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi saya melayani untuk memberikan sesuatu. Berikan hidupmu untuk Tuhan pakai menjadi alat untuk orang lain. Sudah cukup Tuhan memberkati dirimu untuk dirimu sendiri. Sudah terlalu banyak engkau merasakan kebaikan Tuhan.
Izinkan orang lain juga merasakan seperti yang engkau sudah alami lewat hidupmu. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Karena Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu. Diakonos, adet dan adat yang berarti bekerja untuk orang lain. Kita sebagai budak hamba yang tidak punya hak untuk minta sesuatu, tidak punya hak untuk dihargai, tidak punya hak untuk orang bilang terima kasih atas apa yang kita kerjakan, tidak punya hak untuk minta imbalan dari pelayanan kita. Apa saja yang kita diberi, apa saja yang kita dapat, mengucap syukur. Karena konsep pelayanan buat kita, saya buat sesuatu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi saya buat sesuatu karena saya sudah merasakan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu lebar, terlalu luas. Dan saya ingin orang itu juga merasakan seperti yang saya rasakan hari ini. Mungkin akhirnya kan engkau menjadi lapar, mungkin akhirnya engkau menjadi haus, mungkin akhirnya engkau harus dianiaya, mungkin akhirnya engkau harus menderita, mungkin akhirnya engkau dimaki, engkau difitnah, mungkin akhirnya orang tidak menghormati. Apa yang engkau buat seperti sampah yang tidak ada imbalan. Tapi Yesus mau berkata, itulah melayani. Paulus mau berkata, itulah pelayanan. Engkau hanya Allah, engkau bukan siapa-siapa. Hanya anugerah Tuhan, engkau dipakai menjadi alatnya. Engkau tidak punya hak untuk meminta lebih. Engkau tidak punya hak untuk minta sesuatu dari Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan yang kita punya bukan sama seperti Tuhan yang manusia punya. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Ada titik di mana Dia izinkan engkau sampai mengalami sesuatu yang berat, tetapi di titik itu juga mujizat Allah terjadi. Di titik itu juga engkau akan melihat kuasa Allah yang sempurna. Ingat kata-kata Paulus, di saat aku lemah, di situ kuasa Tuhan sempurna. Kalau engkau masih kuat, engkau melayani masih tahan sesuatu,
sesuatu, engkau belum menderita, engkau tidak akan melihat apa itu kesempurnaan kuasa Tuhan. Mau melihat kuasa Allah yang sempurna, engkau harus ada di titik seperti Tuhan Yesus, di titik seperti Rasul Paulus. Di saat itu engkau akan melihat kemuliaannya sempurna atas hidupmu. Karena engkau tidak pernah mengharapkan sesuatu, hanya memberi, hanya melayani, hanya melakukan. Selebihnya urusan Tuhan. Adakah 1, 2, 3 orang siang ini yang mau berkata, Tuhan, ada waktu aku sebagai istri saya sudah tidak kuat lagi. Saya sebagai mama rasa sudah lemah Tuhan. Saya sebagai suami di titik yang saya rasa saya tidak mampu Tuhan. Saya sebagai pelayan di gereja di titik yang sepertinya saya rasa, bisakah Tuhan? Dalam pekerjaanmu engkau sampai di titik yang mungkin engkau rasa sudah jenuh. Sepertinya engkau tidak dapat apa-apa. Tapi izinkan saya mau berkata, tetap melayani, tetap setia, tetap rajin, tetap buat yang terbaik. Mata Tuhan tidak tertutup, telinganya tidak kurang untuk mendengar doamu. Indah pada waktunya engkau akan mengalami kuasanya. Kalau ada yang seperti itu, taruh tangan di dadamu. Semua yang lain tutup mata. Izinkan saya buka mata dan melihat untuk berdoa buat engkau saat ini, bahkan berdoa dalam setiap doa-doa pribadi saya. Taruh tangan di dadamu dan katakan, konsep melayani saya salah Tuhan. Ampuni saya. Rubah konsep pelayanan saya mulai saat ini. Yang kedua, adakah yang mau berkata, ini saya Tuhan, pakai saya Tuhan. Apa yang ada pada saya, tolong saya untuk ada terlibat dalam melayani. Di keluarga, di gereja, dalam masyarakat, di mana saja. Ini saya Tuhan. Saya siap sampai di titik lapar, haus, telanjang, dipukul, dimaki. Saya siap. Ini saya Tuhan. Kalau ada, taruh tangan di dada. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah setiap jemaat Exodus. Berkatilah setiap kami yang mendengar firman Tuhan siang ini. Mungkin cukup panjang hamba menyampaikan firman ini. Tapi hamba percaya tidak ada satu kata kalimat yang sia-sia di udara. Setiap kebenaran Tuhan taruh di hati jemaatmu, semua yang mendengar. Kalau ada 1, 2, 3 orang, bahkan cukup banyak yang menaruh tangan di dada siang ini. Dalam nama Yesus, Roh Kudus berbicara di hati mereka. Ubah konsep melayani dalam hidup mereka. Biarlah mereka sampai di titik seperti Yesus, di titik seperti Paulus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan tangan kami, kuatkan kaki kami untuk berdiri. Teguhkan hati kami dan iman. Teguhkan roh kami untuk tetap semangat. Seperti kata-kata Paulus. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau semangatmu kendor, kembali kepada Tuhan. Dia akan memulihkan semangat yang patah. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangannya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.